Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1961. Mengapa? Ye Yuan terkejut saat mendengarnya dan berkata dengan bingung. Dia tahu bahwa hubungan antara Jian Sutao dan Jian Hongqiao tidaklah biasa. Secara logika, Jian Sutao seharusnya mengharapkan kesembuhan Jian Hongqiao. Namun Jian Sutao langsung menolaknya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Jian Sutao berkata dengan dingin, formula pil dari pil bintang 6 Vena adalah unik untuk keluarga Jianku, bagaimana bisa dengan mudah ditunjukkan kepada orang-orang. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, tetapi pil obat ini, orang lain tidak mendapat banyak manfaat dengan mengkonsumsinya juga. Itu hanya berguna bagi anggota keluarga Jian kan. Bahkan jika saya melihat formula pilnya, saya juga menggunakannya untuk menyelamatkan orang-orang keluarga Jian. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu kan. Tatapan Jian Sutao berubah menjadi serius, gelombang kemarahan dilepaskan dari tubuhnya. Ye Yuan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Jian Hongqiao merasa khawatir di dalam hatinya dan buru-buru berkata, Yang mulia, tenangkan amarah Anda. Ye Yuan dia, juga melakukan ini demi menyelamatkanku. Untuk benar-benar berani membantah Empyrean ini, sungguh bodoh. Ucap Jian Sutao sambil mendengus dingin. Ye Yuan tidak menyerah sedikit pun dan berkata, junior ini hanya menyatakan fakta. Formula pil ini ditempatkan di tangan senior, tidak ada yang bisa memperbaikinya sama sekali. Itu hanya bisa membuat orang-orang keluarga Jian meratapinya. Tapi taruh di tanganku, itu bisa menyelamatkan banyak orang keluarga Jian. Untuk apa yang menentangnya? Ketika Jian Sutao mendengarnya, kemarahannya semakin terlihat saat dia berkata dengan suara dingin, benar-benar junior yang sangat sombong. Bagaimana peraturan keluarga Jianku bisa ditentukan olehmu, seorang junior? Selain itu, kamu ingin menyempurnakan pil bintang 6 Vena hanya berdasarkan bahwa kamu baru saja memasuki peringkat 6. Kamu terlalu meremehkan pil obat ini. Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata dengan dingin, beri aku waktu 5 tahun, dan aku pasti bisa menyempurnakan pil bintang 6 Vena. Jian Sutao tersenyum dingin dan berkata, seekor katak menguap, sentimen yang terdengar luar biasa. Menurutmu, memurnikan pil dewa peringkat 6 semudah makan dan minum? Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki aura yang melampaui kaisar dan tidak terkalahkan di bawah langit? Jika Empyrean ini membunuhmu sekarang, bahkan jika kamu memiliki potensi untuk berkultivasi ke ranah dao leluhur, itu juga tidak ada gunanya. Selesai berbicara, aura Jian Sutao benar-benar menjadi dingin. Jelas sekali, dia benar-benar marah dan ingin membunuh orang. Aura yang membuat Ye Yuan tercekik datang dengan cara yang luar biasa. Ye Yuan merasa seolah-olah seluruh langit berbintang runtuh, keseluruhan prosesnya sangat mengerikan dari awal hingga akhir. Saat itu, ketika Ye Yuan masih berada di alam jejak ilahi, dia pernah berhadapan dengan alam Empyrean Lin Changqing. Saat itu, dia sudah merasa sangat tidak berdaya. Tapi perasaan seperti itu saat ini, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan itu. Empyrean di depannya ini tidak bisa dibandingkan dengan Lin Changqing yang merupakan pemula seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Jian Sutao, alis Ye Yuan tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tidak mengalami perubahan sedikit pun pada raut wajahnya. Ye Yuan, orang ini keras kepala. Keringat dingin mengucur deras di dahi Jian Hongqiao. Ia juga tidak menyangka akan berkembang ke langkah ini. Tuan Sutao, tolong tenangkan amarahmu. Jika kamu ingin membunuh Ye Yuan, bunuh aku dulu. Jian Sutao berkata dengan suara dingin, apakah menurutmu Empyrean ini tidak akan membunuhmu karena wajah Feng Qikan? Wajah Jian Hongqiao berubah dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Tapi Ye Yuan datang ke sini hanya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa secara pasif melihatnya mati. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata kepada Jian Hongqiao, jika tidak mau memberikan formula pil ini, sudahlah tidak usah berikan. Orang lain bisa membuat pil obat ini, jadi aku, Ye Yuan, juga bisa menciptakannya. Ini hanya membutuhkan sedikit usaha. Senior, ayo pergi. Ye Yuan bahkan menciptakan pil penggabung dao penggerak jiwa, sejenis pil obat yang menantang surga. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat membuat pil berbintang 6 Vena. Hanya saja Ye Yuan saat ini baru saja menerobos ke alam pil asal. Dia masih berada pada tahap deduksi dan pengenalan pil dewa peringkat 6. Kalau tidak,
Dia juga tidak akan mengatakan bahwa dia membutuhkan 5 tahun untuk menyempurnakan pil bintang 6 Vena. Memeras Ye Yuan dengan pil obat, hal semacam ini, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Jian Sutao juga tidak menyangka Ye Yuan benar-benar akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan dia terkejut. Meskipun dao ramalannya sangat hebat, dia tidak bisa memperhitungkan situasi Ye Yuan. Tentu saja dia juga tidak memahami Ye Yuan. Oleh karena itu, dia tidak tahu betapa hebatnya kekuatan Ye Yuan dalam bidang alkimia. Hanya saja pembicaraan besar seperti ini terlalu besar kan. Kita harus tahu, pil obat ini dikembangkan bersama oleh Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam dan leluhur pengobatan. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka bisa membuat pil bintang 6 Vena secara mandiri. Tapi Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dengan sungguh-sungguh, tapi sepertinya juga sangat bisa dipercaya. Jian Sutao linglung. Lebih penting lagi, Ye Yuan benar-benar akan pergi dan sepertinya tidak berniat untuk tinggal. Wajah Jian Sutao menunduk dan dia berkata dengan suara dingin, bukannya aku juga tidak bisa memberimu formula pilnya, tapi, kamu harus berjanji pada Empyrean ini sebuah syarat. Sosok Ye Yuan berhenti dan dia tanpa sadar menoleh ke belakang, mengamati Jian Sutao dengan senyuman palsu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ternyata Jian Sutao sedang menunggu momen ini. Ye Yuan juga sangat bingung. Dia ingin menyelamatkan Jian Hongqiao. Awalnya ini adalah hal yang baik. Mengapa Jian Sutao tetap menolak dengan berbagai macam alasan? Dia tidak menyangka orang ini benar-benar mempunyai gagasan tentang dirinya. Senior, bagi orang-orang keluarga Jian, saya hanyalah orang luar. Anda menggunakan nyawa keluarga Jian untuk mengancam orang luar, bukankah melakukan ini agak tidak bermoral? Ye Yuan berkata sambil tersenyum palsu. Jian Sutao cerdas seiring bertambahnya usia, wajahnya setebal tembok kota. Dia juga tidak merasa malu. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu akan setuju. Ye Yuan membalas dengan pertanyaan, berdasarkan apa? Jian Sutao berkata, hanya berdasarkan seni ramalan Empyrean ini. Pupil mata Ye Yuan mengerut dan dia berkata tanpa daya, baiklah, kamu menang. Katakan, bagaimana syaratnya? Ye Yuan mengerti bahwa Jian Sutao tidak bisa meramalnya, tapi dia bisa meramal Jian Hongqiao. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Jian Hongqiao akan segera pulih. Dan ini justru dikonfirmasi olehnya. Ye Yuan tidak berdaya, perasaan diremas oleh orang-orang ini, dia tidak menyukainya. Tapi dia berhutang pada Jian Hongqiao. Demi Jian Hongqiao, dia memang setuju. Lagi pula, mengembangkan pil obat baru, hal semacam ini, membutuhkan terlalu banyak usaha. Terlebih lagi, pil obat ini bahkan mengerahkan upaya sungguh-sungguh dari dua kaisar surgawi transenden yang perkasa. Bisa dibayangkan seberapa sulitnya untuk mengembangkannya. Tingkat kesulitannya mungkin tidak jauh lebih rendah dari pil penggabungan dao penggerak jiwa. Terlebih lagi, ini adalah pil dewa peringkat 6, kesulitan pengembangannya akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, meskipun dia tahu dengan jelas bahwa cara Jian Sutao melakukan sesuatu sangat tidak tahu malu, Ye Yuan hanya bisa menerimanya. Bantu aku memasuki medan perang dewa kuno dan mengambil item, kata Jian Sutao. Wajah Jian Hongqiao berubah dan dia berkata, Yang mulia, mungkinkah untuk mengambil barang itu? Jian Sutao menganggukkan kepalanya sedikit, setara dengan mengakuinya secara diam-diam. Mustahil, aku lebih suka tidak pulih. Aku tidak bisa membiarkan Ye Yuan mengambil risiko ini. Jian Hongqiao berkata dengan tegas. Jian Sutao berkata dengan dingin, yang aku tanyakan bukan kamu, itu dia. Terlebih lagi, dia pasti setuju. Wajah Jian Hongqiao berubah dan dia berkata kepada Ye Yuan, kamu tidak bisa memasuki medan perang dewa kuno. Tempat itu terlalu berbahaya, kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata, oke, aku setuju. Sekarang, bisakah kamu menyerahkan formula pilnya kepadaku? Jian Sutao memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu tidak menanyakan barang apa yang ingin diambil oleh Empyrean ini. Dan kamu juga tidak menanyakan tempat seperti apa medan perang dewa kuno itu. Karena aku pasti setuju, apa bedanya bertanya atau tidak? Hanya saja, senior mengancamku dengan anggota keluarga Jian membuat Ye ini memperluas wawasannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Arti kata-katanya adalah, sikapmu yang tidak tahu malu, Ye Yuan ini jarang melihatnya seumur hidupku. Tidak peduli seberapa baik hubungan Ye Yuan dengan Jian Hongqiao, pada akhirnya Jian Hongqiao adalah anggota keluarga Jian. Sebagai senior keluarga Jian,
Jian Sutao sebenarnya menggunakan anggota keluarga Jian untuk mengancam orang luar. Tindakan semacam ini benar-benar keji. Jian Sutao tampaknya tidak merasa malu. Dia hanya berkata dengan dingin, kamu berhak memilih. Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata dengan tenang, kenapa aku? Jian Sutao berkata, itu wajar karena kamu adalah anak takdir. Takdir yang sangat mengerikan seperti milikmu, ini masih pertama kalinya dilihat oleh Empyrean ini. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit, diam-diam menunggu dia melanjutkan. Medan Perang Dewa Kuno adalah alam mistik yang dikendalikan oleh keluarga Jianku. Legenda mengatakan bahwa dahulu kala, Perang Dewa Kuno yang mengguncang bumi terjadi sebelumnya di medan Perang Dewa Kuno. Kekuatan para dewa kuno itu, yang paling lemah setidaknya ada di alam Dewa Surgawi. Dalam pertempuran besar yang tak tertandingi itu, ada banyak dewa sejati, bahkan pusat kekuatan Empyrean, yang binasa di dalamnya. Bahkan ada banyak pusat kekuatan tingkat Kaisar Surgawi. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa medan Perang Dewa Kuno ini sebenarnya memiliki pusat kekuatan Kaisar Surgawi di dalamnya. Tingkat mengejutkan seperti apa yang dicapai oleh perang semacam itu. Meskipun dunia bentangan surga saat ini masih memiliki pertikaian yang tiada habisnya, secara keseluruhan masih relatif tenang, dengan segala tingkatan yang sangat ketat. Sangat sulit untuk terjadinya pertempuran mengerikan seperti itu. Di dalam medan Perang Dewa Kuno, ada harta jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Setiap 10.000 tahun, Kaisar Surgawi rahasia mendalam secara pribadi akan membuka medan Perang Dewa Kuno ini dan mengirim sejumlah anak takdir ke dalamnya. Mereka yang beruntung bisa mendapatkan peluang keberuntungan yang menantang surga, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Mereka akan terbang ke langit dengan satu lompatan. Tentu saja, medan Perang Dewa Kuno sangat berbahaya. Jiwa pertempuran kuno, arai besar kuno, saling bersilangan di dalam. Juga, ada varian spesies yang dibiakkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dikatakan dikelilingi bahaya sepenuhnya. Bahkan kaisar yang melampaui aura, mereka yang binasa di dalam setiap saat juga bukanlah minoritas, jelas Jian Sutao. Kalau begitu, mereka yang memasuki medan Perang Dewa Kuno dari ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, bukan hanya aku saja. Kata Ye Yuan. Jian Sutao mengangguk dan berkata, selama 10.000 tahun, Empyrean ini secara alami mencari sekumpulan anak takdir. Apakah mereka masuk ke dalam atau tidak, itu terserah keputusan mereka sendiri. Namun peluang seperti ini sulit didapat dalam 1000 tahun. Jadi sangat sedikit orang yang akan menolak. Tentu saja tidak ada yang akan menolak. Ye Yuan berpendapat bahwa orang-orang yang bisa dipilih setidaknya memiliki aura kekaisaran juga. Orang dengan takdir seperti ini, jika mereka bahkan tidak berani menantang alam mistik, itu juga terlalu pengecut. Selain itu, meskipun medan Perang Dewa Kuno ini berbahaya, peluang keberuntungan yang sangat besar juga menyertainya. Begitu mereka mendapatkan beberapa peninggalan kuno, nasib mereka akan lebih cerah, dan prospek masa depan mereka juga akan memiliki lebih banyak ruang. Mungkin beberapa aura kekaisaran bahkan bisa menembus aura kaisar setelah memasuki medan Perang Dewa Kuno. Anak-anak takdir ini adalah calon Empyrean dan Kaisar Surgawi di masa depan. Jujur saja, Ye Yuan memang sangat tertarik. Apa yang kamu ingin aku bantu ambilkan? Jian Sutao berkata, tulang dewa binatang kaisar. Binatang kaisar, seperti namanya, adalah binatang suci tingkat Kaisar Surgawi. Makhluk surgawi tingkat ini, masing-masing adalah eksistensi tertinggi di langit dan bumi, kekuatan mereka sangat menakutkan hingga ekstrim. Bahkan jika mereka telah mati selama bertahun-tahun, energi yang terkandung di dalam tulang dewa juga sangat menakutkan. Tapi Ye Yuan sangat jelas tentang hal itu. Tempat di mana tulang dewa binatang kaisar berada pasti sangat berbahaya, jauh melampaui batas kemampuannya saat ini. Jika tidak, Jian Hongqiao juga tidak akan mengkhawatirkannya. Tidak mengherankan juga bahwa bahkan Jian Sutao, pusat kekuatan Empyrean tingkat ini, juga akan tergerak olehnya. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, kumpulan anak takdir itu memasuki medan Perang Dewa Kuno dan secara tidak sengaja menemukan tulang Kaisar Qilin. Sayang sekali tidak ada yang bisa mendapatkannya. Selama 100.000 tahun terakhir, Empyrean ini telah mengirim orang ke dalam setiap waktu, ingin mendapatkan tulang kaisar ini. Namun sayangnya, semuanya sia-sia, kata Jian Sutao. Ye Yuan memandang Jian Sutao dan berkata sambil tersenyum dingin, aku khawatir demi tulang Kaisar Qilin ini, banyak anak takdir yang mati di dalam kan. Anak-anak takdir memiliki takdir yang penuh kemuliaan.
Tidak peduli seberapa berkembangnya pasukan itu, mereka juga hanyalah pasukan cadangan. Sementara binatang suci Qilin itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi asli ketika ia masih hidup. Bahkan jika ia mati, bagaimana martabatnya bisa dihujat oleh seorang junior? Jian Sutao tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya, dan berkata sambil mengangguk, anak-anak takdir yang pergi untuk mengambil tulang kaisar ini, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Namun, Ye Yuan menghentikan pihak lain dengan isyarat tangan dan berkata dengan suara dingin, kamu ingin mengatakan bahwa kamu merasa sangat optimis terhadapku, merasa bahwa aku bisa sukses. Apakah kamu memperlakukan Ye ini sebagai anak berusia 3 tahun? Kamu yakin? Aku akan mengambil tugas ini. Tapi berhasil atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Keberuntungan Jian Sutao secara alami adalah mendapatkan tulang Kaisar Qilin. Adapun nasib Ye Yuan, ia kembali hidup. Jian Sutao awalnya berpikir bahwa pada usia Ye Yuan, dia seharusnya sangat mudah dikendalikan. Namun ia menyadari bahwa dirinya salah, anak ini cerdik dan licik, tidak bertindak sesuai dengan skema yang ia rencanakan. Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Namun di dalam prasasti penekan dunia, 50 tahun telah berlalu bagi Ye Yuan. Pada hari ini, pusat kekuatan Aula Bintang berkumpul. Dari tetua, sampai murid-murid, tidak ada yang absen. Penatua Zhonghui, tahukah Anda untuk apa Tuan Kota memanggil kita ke sini kali ini? Jian Hao bertanya pada seorang tetua. Jian Zhonghui menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana pikiran Tuan Kota bisa seperti yang bisa kita tebak? Namun arai pemain kali ini memang agak besar dan agak terlalu megah. Mungkinkah ada sosok penting yang datang ke kota kekaisaran keberuntungan ekstrim kita? Sejak Jian Hongqiao kembali ke ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, Jian Hao selalu merasa tidak nyaman. Apalagi akhir-akhir ini, perasaan seperti ini semakin kuat. Tapi dia melakukan ramalan untuk dirinya sendiri tetapi gagal untuk meramalkan apapun. Mulai pagi ini, Jian Hao telah mengalami kegelisahan selama ini, perasaan tidak menyenangkan menjadi semakin jelas. Tepat pada saat ini, penguasa kota tiba-tiba memanggil semua murid Aula Bintang. Hal ini membuat mood Jian Hao menjadi lebih berat. Pada saat ini, sebuah suara yang menakjubkan bergema di dalam aula, Suyan, apakah semuanya ada di sini? Jian Suyan membungkuk dan berkata, melapor kepada Tuan Kota, masih ada satu orang yang tidak ada di sini. Jian Sutao terdiam sesaat dan membuka mulutnya dan berkata, dia harusnya segera berangkat. Mari kita mulai. Memanggil kalian semua ke sini hari ini, ada sesuatu yang ingin diumumkan. Mulai hari ini, Aula Bintang akan menambah sesepuh baru. Jadi Jian Hao, aku harus merepotkanmu dan memintamu mundur ke kursi pelindung untuk sementara waktu. Suara Jian Sutao bergema di dalam aula. Tapi setiap kata yang dia ucapkan seperti sambaran petir, meledak di telinga Jian Hao. Kursi sesepuhnya telah hilang begitu saja. Ekspresi Jian Hao menjadi sangat jelek. Dia tidak berani lepas kendali dan hanya bisa membungkuk. Dia kemudian berkata, Tuan Kota, di dalam ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim ini, selain beberapa tetua Aula Bintang, seharusnya tidak ada orang yang kekuatannya dapat bersaing dengan kekuatanku dalam Dao Ramalan kan? Awalnya tidak ada, tapi hari ini, ada, kata Jian Sutao perlahan. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh memasuki Aula Bintang. Ketika Jian Hao melihat kedatangan itu, dia langsung ketakutan. Jian Hongqiao, ini, bagaimana ini mungkin? Jian Hongqiao saat ini memiliki aura yang mengesankan. Dia sudah mencapai puncak alam dewa sejati begitu saja, dan dia bahkan lebih kuat dari sebelum dia menderita serangan balik Dao Surgawi saat itu. Namun, Jian Hao tahu bahwa untuk Jian Hongqiao ingin memulihkan kekuatannya, pil bintang 6 Vena adalah suatu keharusan. Namun di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim ini, di mana menemukan pil bintang 6 Vena? Jika seseorang dapat menemukannya, Jian Hongqiao juga tidak mungkin bersembunyi di kota kekaisaran cahaya ekstrim selama 100.000 tahun. Pertanyaannya adalah apa yang sedang terjadi di hadapannya saat ini. Di dalam aula bintang ini, beberapa orang mengenal Jian Hongqiao. Masing-masing dari mereka tercengang, tidak berani mempercayai mata mereka. Apakah pusat kekuatan alam dewa sejati puncak di depan mata mereka benar-benar Jian Hongqiao? Saat itu, setelah kejadian itu terjadi, semua orang mengira Jian Hongqiao sudah tamat. Siapa yang mengira bahwa 100.000 tahun kemudian, Jian Hongqiao kembali ke puncak lagi dan kembali ke Aula Bintang sekali lagi, menjadi tetua Aula Bintang.
Tunggu sebentar, bahkan jika memang ada pil bintang 6 Vena, dia juga tidak mungkin kembali ke kondisi puncaknya. Kecuali jika pil bintang 6 Vena dapat mencapai tingkat dewa. Jian Hao tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semakin terkejut. Pil bintang 6 Vena adalah pil obat tingkat 9. Bahkan bermutu tinggi, yang sangat sulit ditemukan. Tingkat dewa, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan pil bintang 6 Vena tingkat dewa? Tanpa diduga, sungguh tidak menyangka bahwa Penatua Hongqiao benar-benar dapat kembali ke Aula Bintang suatu hari nanti. Sudah 100.000 tahun, Jian Hongqiao selalu tinggal di kota kekaisaran kecil. Tiba-tiba pulih ke puncaknya kali ini, maka hanya ada satu penjelasan. Dia memperoleh pil bintang 6 Vena. Tapi kejadian seperti ini sungguh terlalu ajaib. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jian Sutao, yang berada di samping bola armilari yang mencakup segalanya, keheranan di wajahnya bahkan lebih tebal daripada wajah mereka. Baru kemarin, dia menggunakan bola armilari yang mencakup segalanya untuk hal-hal ilahi. Dia menemukan bahwa arai tetua Aula Bintang akan berubah. Dan orang yang akan bergabung dengan mereka adalah Jian Hongqiao. Mengesampingkan hal itu, dia secara alami tahu bagaimana Jian Hongqiao pulih. 5 tahun. Ye Yuan hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakan pil bintang 6 Vena. Ini, apakah leluhur obat ini merasuki tubuh Dewa Alkimia bintang 6? Terlebih lagi, itu hanyalah Dewa Alkimia bintang 6 lapis pertama. Dia hanya menggunakan waktu 5 tahun dan menyempurnakan pil bintang 6 Vena. Terlebih lagi, melihat kondisi Jian Hongqiao saat ini, dia sepertinya telah menyentuh lapisan kemacetan itu. Jika memang benar demikian, Jian Hongqiao mungkin bisa menerobos ke alam Empyrean kapan saja. Alam Empyrean, berapa banyak pusat kekuatan dewa sejati yang mencarinya sepanjang hidup mereka tetapi tidak mampu menerobos ke dunia ini. Namun Jian Hongqiao sebenarnya mendapat berkah yang datang kepadanya dalam kemalangan terselubung, menyentuh batas ini. Mampu melakukannya dan mencapai langkah ini, pil obat yang dikonsumsi Jian Hongqiao sama sekali bukan pil bintang 6 Vena biasa. Eksistensi macam apa anak itu? Hingga hari ini, Jian Sutao tampaknya menyadari bahwa dia meremehkan Ye Yuan. Terlalu meremehkannya. Bocah ini jelas bukan seorang kaisar yang melampaui aura biasa. Tidak heran bahkan dia tidak berani melemparkan seni melihat aura pada Ye Yuan juga. Kembali ke Aula Bintang lagi, Jian Hongqiao juga dipenuhi dengan perubahan emosi. Ketika dia gagal dalam menggunakan seni yang menentang surga dan mengubah nasib, dia berpikir bahwa seluruh hidupnya akan seperti ini. Oleh karena itu, dia bersembunyi di kota kekaisaran kecil dengan pikiran tenang. Hingga suatu hari, dia meramalkan bahwa nasibnya akan berubah. Namun masa depan masih begitu membingungkan dan berputar-putar, karena dia sama sekali tidak bisa menghitung alasannya. Kemudian, Ye Yuan muncul di hadapannya. Semuanya berubah. Hari ini, dia akhirnya bisa berdiri di sini lagi. Pendosa Hongqiao kembali. Jian Hongqiao membungkuk ke arah dalam aula besar, pikirannya gelisah. Suasana hening di dalam. Baru setelah sekian lama barulah sebuah suara perlahan berkata, "Bagus kamu kembali. Ambil kembali tempat dudukmu." "Baik," jawab Jian Hongqiao dan berjalan menuju sisi tetua. Jian Hao berdiri di sini, tidak bisa pergi atau tinggal, menjadi sangat canggung. "Adik Jian Hao, berat bagimu beberapa tahun ini." Jian Hongqiao memandang Jian Hao dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Jian Hao bergerak-gerak dengan keras. Ekspresinya sangat jelek. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk dirayapi. Dia bekerja keras selama 100.000 tahun. Pada akhirnya, dia sebenarnya masih belum bisa mengalahkan Jian Hongqiao. 100.000 tahun ini, dia hanyalah pengganti sementara. Sekarang tuan yang sebenarnya telah kembali, dia ditendang ke samping dengan satu kaki. Dia tidak bisa menerimanya, tapi dia tidak punya pilihan. Di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, kata-kata Jian Sutao adalah dekret kekaisaran. Tidak ada yang berani menentangnya. Dalam pandangan Jian Hao, lalu bagaimana jika Jian Hongqiao memulihkan kekuatannya? Dia pernah melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Mungkinkah dia bisa dimaafkan setelah 100.000 tahun berlalu? Dengan siapa para murid Aula Bintang yang meninggal itu bisa diajak bicara alasannya? Namun Jian Sutao sepertinya tidak berniat menjelaskan. Persis seperti itu, masalah ini telah diputuskan. Dia, Jian Hao, kembali menjadi pelindungnya. Benar-benar sebuah lelucon. Selamat atas kembalinya Penatua Hongqiao.
Jian Hao mengertakkan gigi dan pada akhirnya masih keluar dari posisinya. Semua murid Aula Bintang melihat pemandangan ini, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Itu terlalu canggung untuk semua orang. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk masuk ke Aula Bintang sekali lagi dalam hidup ini. Ye Yuan, kamu menunjukkan kepada orang tua ini rahmat kelahiran kembali. Jian Hongqiao memandang Ye Yuan dan berkata dengan penuh perasaan. Dia meramalkan nasibnya sendiri dan samar-samar merasa bahwa perubahan akan bergantung pada Ye Yuan. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa kembali ke Aula Bintang lagi secara nyata. Selain itu, ini sangat cepat. Pil bintang 6 Vena, dia tahu bahwa Ye Yuan seharusnya bisa memperbaikinya. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan secara langsung memberinya pil Dewa Roh yang sangat besar. Ketika dia melihat pil obat, seluruh tubuhnya linglung. Setelah memakan pil obat, jiwa ilahinya hampir melayang keluar. Hanya saja pada saat itu kekuatannya tidak hanya meningkat lebih jauh, dia bahkan memiliki tingkat pemahaman yang lebih dalam terhadap formula kekacauan roh yang mendalam, menyentuh ambang batas alam Empyrean. Semua orang bilang berikan buah plum sebagai ganti buah persik. Tapi sekarang, pembayaran yang Ye Yuan berikan padanya membuatnya tidak sanggup menanggungnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saudara Hongqiao melakukannya lagi kan? Apakah masih ada kebutuhan untuk bersikap sopan antara kamu dan aku?" Hahaha, orang tua ini tidak dapat menahan diri. Oh iya, medan perang Dewa Kuno masih punya waktu belasan tahun sebelum dibuka. Anak-anak takdir itu akan segera berkumpul di ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim. Meskipun takdirmu kuat, di dalam medan perang Dewa Kuno ini, takdir sama sekali tidak berguna. Aku mendengar bahwa bahkan pusat kekuatan Dao leluhur telah binasa di sana sebelumnya, kata Jian Hongqiao. Wajah Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan terkejut, pusat kekuatan leluhur Dao. Bukankah mereka kekal dan abadi? Jian Hongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk detailnya, aku juga tidak tahu. Bagaimana tingkat keberadaan seperti itu bisa coba dipecahkan oleh orang-orang seperti kita? Aku hanya secara kebetulan mendengar Feng Qi menyebutkannya sekali sebelumnya. Saat ini, Ye Yuan sudah lama mengetahui bahwa Feng Qi ini adalah putri Jian Sutao, sedangkan Jian Hongqiao adalah menantu Jian Sutao. Saat itu, Jian Feng Qi mengalami kesengsaraan besar dalam hidupnya. Sejak itu, dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Jian Hongqiao sangat mencintai Jian Feng Qi. Oleh karena itu, tanpa mempedulikan halangan saudara kandungnya, dia menggunakan seni pengubah takdir yang menantang surga. Siapa sangka selain gagal pada tahap terakhir, hal itu bahkan mempengaruhi bola armilari yang mencakup segalanya, menyedot 36 murid yang bertugas dan adik kandungnya sendiri. Hal ini selalu menjadi penderitaan di hati Jian Hongqiao. Jadi dia tidak pernah mau mengungkapkannya kepada orang-orang. Ketika Ye Yuan mendengar ini, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Berdasarkan pandangan dunia yang ditanamkan tanpa debu pada Ye Yuan, leluhur Dao adalah keberadaan yang mutlak dan abadi. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Mereka mengendalikan hukum di suatu wilayah, mewakili Dao surgawi. Siapa yang bisa membunuh mereka? Tapi sekarang, seseorang berkata bahwa Dao leluhur bisa mati juga. Hal ini berdampak besar pada pandangan dunia Ye Yuan. Jian Feng Qi adalah putri Jian Sutao. Kata-kata ini pasti datang darinya. Dengan posisi Jian Sutao di keluarga Jian, mungkinkah kata-kata ini hanya sekedar rumor yang tidak berdasar? Melihat ekspresi Ye Yuan, Jian Hongqiao berkata sambil tersenyum. Saat aku mendengar ini, ekspresiku persis sama denganmu. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, aku khawatir Tuan Sutao juga mendengarnya sebagai rumor. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, medan perang Dewa Kuno ini cukup menarik. Kedua orang itu sedang mengobrol santai ketika seseorang dari luar melaporkan bahwa Jian Hao membawa Jian Yun untuk meminta pertemuan. Ye Yuan dan Jian Hongqiao saling pandang dan tersenyum. Jian Hongqiao berkata sambil tersenyum, sepertinya Jian Hao ada di sini untuk meminta pil. Haruskah kita bertemu dengannya atau tidak? Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu harus bergantung pada ketulusannya. Aku serahkan padamu. Aku akan menghindarinya dulu. Jian Hao yang tampak lelah membawa Jian Yun yang buta dan memasuki aula. Melihat Jian Hongqiao, Jian Hao ragu-ragu sejenak, tapi dia masih membungkuk ke arah Jian Hongqiao. Dia berkata, saya memberi hormat kepada penatua Jian Hongqiao.
Jian Hongqiao saat ini sedang duduk dengan tenang untuk menunjukkan rasa hormat dan tidak memberikan tanggapan. Kedua orang ini saling bersaing secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama beberapa puluh ribu tahun. Saat itu, ketika Jian Hongqiao mengalami kesusahan, orang yang menginjak-injak paling keras juga adalah Jian Hao. Sekarang, membuatnya memperlakukan Jian Hao dengan pikiran tenang, itu jelas tidak semudah itu. Jian Hao terlihat canggung, tidak bisa pergi atau tinggal. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan harga dirinya untuk datang dan menemui Jian Hongqiao demi putranya hari ini. Karena Jian Hongqiao memperoleh pil bintang 6 Vena, itu berarti ada seseorang yang bisa menyempurnakan pil obat ini. Mata putranya hanya bisa diselamatkan oleh pil bintang 6 Vena. Jian Hongqiao meminum tehnya seolah-olah kedua orang ini adalah udara. Saat itu, dia menderita serangan balik dari Dao Surgawi dan terluka parah, berada di ambang kematian. Meskipun dia mengonsumsi pil obat, dia juga terbaring di tempat tidur selama beberapa dekade, nyaris tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Saat itu, Jian Hao menggantikannya dan mengambil posisi sebagai penatua. Faktanya, dia pernah menganjurkan hukuman mati bagi Jian Hongqiao. Mengusir ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, masalah ini juga diselesaikan atas desakan Jian Hao. Sekarang, timbal balik ini secara alami dianggap bukan apa-apa. Jian Hao mengertakkan gigi dan berlutut dengan suara gedebuk, mengatupkan giginya, dan dia berkata, "Penatua Hongqiao, Jian Hao tahu bahwa saya tidak adil kepada Anda, tetapi saya hanya memiliki satu putra. Saya tidak ingin dia menjadi cacat. Saya mohon Anda membantu." Meskipun Jian Yun di sampingnya buta, dia juga tahu bahwa ayahnya sedang berlutut. Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, "Ayah, bagaimana kamu bisa berlutut ke arahnya? Diam, kamu juga berlutut untukku dan meminta maaf kepada Penatua Hongqiao." Jian Hongqiao berkata dengan sengit. Wajah Jian Yun berkedip-kedip tanpa henti. Membuatnya berlutut ke arah Jian Hongqiao adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membenci Jian Hongqiao, membencinya karena mengatakan bahwa dia tidak berarti apa-apa. Jian Hao menjentikkan jarinya, Jian Yun berlutut tanpa sadar. Di telinganya, terdengar omelan Jian Hao, "Anak tidak berbakti, Penatua Hongqiao adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkanmu saat ini. Kecuali jika kamu ingin menjadi cacat seumur hidup." Jian Yun terkejut dan tidak lagi meronta. Dia tidak ingin menjadi cacat seumur hidup. Melihat pasangan ayah dan anak ini, Jian Hongqiao perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, Jian Hao, permintaan maafmu, aku menerimanya. Tapi, mata Jian Yun, aku tidak bisa membantumu." Jian Hao menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya mengerti maksud Penatua Hongqiao. Jian Hao tidak meminta hal lain. Saya hanya meminta Anda untuk berbicara atas rekomendasi Anda, dan izinkan saya bertemu dengan pakar ini." Dia tidak berpikir bahwa Jian Hongqiao dapat membantunya dalam hal apapun. Mengabaikan hubungan di antara mereka berdua, bagaimana mungkin seorang ahli yang bisa menyempurnakan pil bintang 6 Vena berkualitas tinggi bisa dipengaruhi oleh Jian Hongqiao? Pakar di balik Jian Hongqiao setidaknya adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Terlebih lagi, Dewa Alkimia Bintang 7 semacam ini, statusnya sama sekali tidak akan kalah dengan penguasa kota. Hanya saja Jian Hao sangat bingung. Mengapa orang penting seperti itu bersedia membuatkan pil untuk Jian Hongqiao? Jian Hongqiao berkata, "Baiklah, aku akan pergi dan membantumu meminta pendapatnya." Selesai berkata, Jian Hongqiao berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia kembali dan berkata, "Tuan setuju untuk bertemu dengan kalian. Ikuti aku." Ketika ayah dan anak itu mendengarnya, hati mereka sangat gembira. Yang paling mereka takuti adalah dia tidak akan bertemu. Selama dia bersedia bertemu, semuanya bisa dibicarakan. Jian Hongqiao saat ini adalah tetua Aula Bintang. Rumah besar yang dianugerahkan kepadanya secara alami tidaklah kecil. Dengan beberapa putaran, beberapa orang sampai di halaman. Jian Hao menghadap ke dalam dan membungkuk dalam-dalam, membuka mulutnya, dan berkata, "Pelindung junior Aula Bintang, Jian Hao, memberi hormat kepada senior. Saya mohon kepada senior untuk memberikan putra saya pil bintang 6 Vena." Ketika Jian Hongqiao mendengar itu, sedikit senyuman muncul di wajahnya. Orang tua ini sebenarnya menjadikan Ye Yuan sebagai senior. Tapi itu masuk akal. Dalam keadaan di mana seseorang tidak tahu apa-apa, mungkin ada orang yang juga akan berpikir bahwa orang yang memurnikan pil untuknya adalah orang besar di dunia Empyrean Kan. Sosok yang sangat muda perlahan keluar,
Ekspresi Jian Hao langsung menjadi sangat jelek. Jian Hongqiao, kamu mempermainkanku. Jian Hao memandang ke arah Jian Hongqiao dan berkata dengan sangat marah. Jian Hao mengetahui bahwa pemuda inilah yang menjadi pelaku utama yang menyebabkan putranya berakhir seperti ini. Sekarang dia muncul di sini, bukankah ini sengaja mempermalukan dan mengolok-oloknya? Yang ingin dia temui adalah tuannya, bukan bocah ini. Ayah, ada apa? Jian Yun tidak bisa melihat dan bertanya dengan ragu. Jian Hao berkata dengan marah, dia mengolok-olok kita, ayah dan anak. Ini sama sekali bukan master, tapi bajingan yang membuatmu menjadi seperti ini. Apa? Jian Yun sangat marah saat dia mendengarnya. Jian Hongqiao tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah master yang ingin kalian temui. Jian Hao tidak percaya sama sekali. Melambaikan tangannya, dia berkata dengan dingin, omong kosong. Apakah kamu menganggapku bodoh? Di usia ini, lupakan menjadi dewa alkimia bintang 6. Bisa mempelajari dasar-dasar alkimia sudah cukup bagus. Biarpun dia adalah dewa alkimia bintang 6, pil bintang 6 Vena juga tidak bisa disempurnakan oleh orang seusianya. Namun Jian Hongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya waktu untuk melontarkan lelucon seperti ini kepadamu. Pil bintang 6 Venaku disempurnakan oleh Ye Yuan, aku membawanya ke ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim untuk menemui penguasa kota untuk meminta formula pil-pil bintang 6 Vena. Kalau tidak, menurutmu siapa lagi yang bisa menyempurnakan pil bintang 6 Vena di ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim ini? Rangkaian kata-kata itu membuat Jian Hao menjadi tenang. Kembalinya Jian Hongqiao yang tiba-tiba pada awalnya sangat mencurigakan. Dalam 100.000 tahun ini, dia belum pernah kembali satu kali pun sebelumnya. Memikirkan bagaimana Jian Yun menjadi buta hanya dengan sekali pandang, mungkinkah Ye Yuan ini benar-benar memiliki takdir yang sangat luar biasa? Menghubungkan peristiwa-peristiwa ini, sangat mungkin terjadi. Tapi, bocah nakal ini kelihatannya baru berusia 1000 tahun tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Bagaimana dia bisa menyempurnakan pil bintang 6 Vena? Hal semacam ini terlalu menggelikan. Jian Hao memandang Ye Yuan dengan tatapan canggung. Tuan, jangan salahkan saya. Ini benar-benar, sungguh, agak sulit dipercaya, kata Jian Hao. Ye Yuan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Meskipun Jian Yun sedikit mendominasi, kejahatannya tidak sampai sejauh ini. Karena Penatua Hongqiao tidak melanjutkan kasus ini kepada kalian, aku tidak peduli, aku dapat membantu kalian menyempurnakan pil obat, tetapi obat-obatan roh perlu kalian persiapkan sendiri. Jian Hao sangat gembira saat mendengarnya dan buru-buru berkata, terima kasih, Tuan. Mata putra keluarga Jian Hao telah sembuh. Masalah ini menyebar ke seluruh ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim dengan sangat cepat seperti embusan angin. Klan keluarga besar itu semuanya bertindak tanpa penundaan, semua ingin menanyakan siapa yang merawat mata Jian Yun. Di ibu kota Kekaisaran Besar Keberuntungan Ekstrim, sebenarnya ada seseorang yang mampu menyempurnakan pil bintang 6 Vena. Bagi anggota keluarga Jian, pil bintang 6 Vena ini hanyalah kehidupan kedua. Di antara anggota keluarga Jian di kota ini, berapa banyak orang yang pernah menderita serangan balik Dao Surgawi sebelumnya. Bahkan beberapa orang berkuasa kurang lebih juga menderita beberapa luka tersembunyi sebelumnya, tidak mampu melenyapkannya untuk selamanya hingga hari ini. Namun keluarga Jian Hao tetap menutup mulut mereka. Tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya tuan ini. Tepat pada saat ini, sebuah berita menyebar dengan cepat. Ternyata orang yang menyempurnakan pil bintang 6 Vena ini tidak lain adalah pemuda yang datang ke ibu kota Kekaisaran Besar bersama dengan Penatua Jian Hongqiao. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Anggota keluarga Jian di kota semuanya sangat takjub. Reaksi pertama mereka adalah mereka tidak mempercayainya. Seorang pemuda yang sangat muda yang baru saja memasuki alam dewa sejati, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli yang menyempurnakan pil bintang 6 Vena? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kredibilitas ini sungguh sangat tinggi. Oleh karena itu, mulai ada orang-orang yang memiliki mentalitas untuk mencobanya dan pergi ke rumah tetua Jian Hongqiao. Pada akhirnya, masing-masing kembali dengan muatan penuh. Anggota keluarga Jian yang menderita penyakit kronis semuanya sembuh di bawah tangan ajaib Ye Yuan. Dengan ini, semua benar-benar meledak. Orang-orang yang datang ke rumah tetua setiap hari praktis menginjak-injak pintu hingga hancur. Untuk beberapa waktu, Jian Hongqiao menjadi penatua yang paling banyak diminati di kota ini. Bahkan Tuan Bu Chen juga secara pribadi berkunjung untuk meminta nasihat Guru Ye.
Sama seperti itu, Ye Yuan berkultivasi sambil menghadapi reaksi Dao Surgawi dari anggota keluarga Jian. Waktu lebih dari 10 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Jian Hongqiao pergi mencari Ye Yuan. Saat melihat Jian Hongqiao, mata Ye Yuan berbinar dan berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada saudara Hongqiao. Sepertinya ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim akan menambah pusat kekuatan Empirean lainnya tidak lama kemudian." Jian Hongqiao saat ini memiliki dahi yang penuh. Aura Dao di tubuhnya menjadi semakin tebal. Ini jelas merupakan tanda akan segera terjadi terobosan. Dari Dewa Sejati hingga Empirean, berapa banyak pahlawan yang gagal dalam langkah ini. Ambil saja ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim ini sebagai contoh. Hanya pusat kekuatan Dewa Sejati lapis ke-9 yang Ye Yuan ketahui berjumlah 20 hingga 30 orang. Mereka yang berada di bawah Dewa Sejati lapis ke-9 bahkan lebih banyak lagi. Tapi begitu banyak pusat kekuatan Dewa Sejati, yang mampu menerobos ke alam Empirean hanyalah 2 orang, Jian Sutao dan Jian Suyan. Ini juga karena metode kultivasi keluarga Jian sangat kuat. Jika di tempat lain, peluang ini akan lebih rendah. Oleh karena itu, agar Jian Hongqiao dapat mengambil langkah ini, tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan Dewa Sejati yang sangat iri padanya. Jian Hongqiao tersenyum sambil berkata, tanpamu, orang tua ini juga tidak mungkin mengambil langkah ini dalam hidup ini. Empirean, bahkan orang yang memiliki aura kekaisaran juga tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menerobos ke alam Empirean. Untuk orang tua ini dapat memilikinya hari ini, itu karena telah terpengaruh oleh ki abadimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bakat saudara Hongqiao sangat bagus. Saat itu, jika bukan karena serangan balik Dao Surgawi, dengan akumulasi 100.000 tahun ini, kamu mungkin telah mencapai tahap ini juga. Jian Hongqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang namanya jika di dunia ini. Segala sesuatu memiliki takdirnya. Kesengsaraan saat itu adalah kesengsaraan Feng Qi. Demikian pula, ini adalah kesengsaraanku. Jika bukan karena bertemu denganmu, takdirku tidak mungkin berubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu menemuiku untuk sesuatu. Tuan Sutao membuatku datang mencarimu. Dia menyuruhku mengajakmu pergi ke Kompi Angin Luhur. Medan perang dewa kuno akan segera dibuka. Anak-anak takdir lainnya telah tiba secara berurutan, kata Jian Hongqiao. Ye Yuan tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, orang-orang yang memanipulasi seni dari ayah mertua kakak Hongqiao sungguh mengesankan. Mengabaikan penggunaanmu untuk memerasku agar memasuki medan perang dewa kuno, dia bahkan dengan sengaja menyebarkan berita itu, membuatku memperlakukan orang-orang keluarga Jian, benar-benar melelahkan seluruh kekuatan pikirannya. Jian Hongqiao tersipu malu. Dia tahu bahwa dia menyebabkan masalah bagi Ye Yuan. Jika bukan karena dia, Ye Yuan tidak akan menimbulkan begitu banyak masalah dan bahkan harus mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki medan perang dewa kuno Mor. Di dalam Kompi Angin Luhur, semua orang terkenal tiba. Saat Ye Yuan memasuki aula, dia langsung menarik serangkaian pandangan sekilas. Seorang pria muda yang duduk di sebelah kiri mengamatinya sejenak dan tertawa sambil berkata, aku bertanya-tanya siapa yang berlagak seperti itu, hingga menjadi orang terakhir yang datang. Ternyata itu hanya pemula yang baru saja memasuki alam dewa sejati. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan menyadari bahwa sejak dia menerobos ke alam pil asal, kecepatan kultivasinya tiba-tiba melambat. Bukan karena bakatnya tidak bisa mengimbanginya lagi, tapi itu karena energi spiritual yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Dalam 10 tahun ini, Ye Yuan telah menelan cukup banyak pil obat, namun ia tidak berhasil menembus banyak bidang kultivasi. Dia masih berada di alam pil asal lapis pertama tahap awal. Tentu saja, ini hanya sekedar berbicara tentang dia. Ketika orang biasa berkultivasi selama 10 tahun, mereka mungkin juga baru saja mengkonsolidasikan wilayah mereka. Ye Yuan tidak peduli dengan mereka. Dia menemukan sudut dan duduk. Sekilas, Ye Yuan menemukan bahwa ada total 9 orang di aula ini termasuk dia. Pemuda yang duduk di kursi sebelah kiri itu adalah yang terkuat. Dia sebenarnya sudah mencapai alam dewa sejati lapis ketiga tahap awal. Yang lainnya semuanya hanya berada di alam dewa sejati lapis kedua dan alam dewa sejati lapis pertama tahap akhir. Meskipun dia adalah yang terlemah di antara orang-orang ini, karena hanya berada di pil asal lapis pertama tingkat awal. Mencapai alam dewa sejati, meskipun itu hanya perbedaan antara dewa sejati lapis pertama tahap awal dan dewa sejati lapis pertama tahap menengah, perbedaan kekuatannya sangat besar. Karenanya, hidung pemuda itu sudah hampir mengarah ke langit.
Hanya untuk melihatnya perlahan berdiri, dan kemudian dia berkata kepada semua orang, diri yang rendah hati ini adalah Song Yu, dari ibu kota kekaisaran besar Si Yuan. Penatua Suyan secara pribadi menggunakan seni melihat aura padaku sebelumnya, aku berada di puncak aura kekaisaran. Memasuki medan perang dewa kuno kali ini, selama aku mendapatkan peluang keberuntungan yang sangat besar, aku percaya bahwa melangkah ke kaisar yang melampaui aura seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka masing-masing sedikit terkejut. Jian Suyan adalah kepala tetua Aula Bintang, menjadi satu-satunya pusat kekuatan alam Empirean. Dengan dia secara pribadi menggunakan seni melihat aura, ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Melihat perubahan di wajah semua orang, Song Yu terlihat puas. Dia berkata sambil tersenyum, kami semua berasal dari ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim. Memasuki medan perang dewa kuno, kita secara alami harus saling mendukung. Mengapa tidak semua orang melakukan perkenalan diri terlebih dahulu, bicarakan nasib kalian. Saat Song Yu muncul, dia menekan semua orang. Saat ini, tidak ada yang keberatan. Di sisi kanannya, seorang pemuda membuka mulutnya dan berkata, aku dipanggil Guo Jingyang, dari ibu kota kekaisaran besar daun merah, aura kekaisaran tahap akhir. Aku dipanggil Ma Chang, dari ibu kota kekaisaran besar angin kencang, aura kekaisaran tahap akhir. Segera, giliran seorang lelaki tua berwajah malang di sebelah Ye Yuan. Saat Ye Yuan masuk, dia diam-diam mengukurnya. Sisanya semuanya anak muda, hanya saja orang ini sudah sangat tua, kemungkinan sudah berumur beberapa puluh ribu tahun. Sangat sulit membayangkan bahwa orang seperti itu benar-benar dapat dipilih untuk memasuki medan perang Dewa Kunomor. Tapi karena dia bisa memasuki kompi angin luhur, dia juga akan menjadi aura kekaisaran yang paling buruk. Orang tua yang tampak malang itu terkekeh, berdiri, dan berkata, orang tua ini adalah Liu Yi, seorang kultivator keliling, aku baru saja berhasil menembus aura kekaisaran tahap awal karena keberuntungan. Meskipun lelaki tua ini sudah tua, aku tidak bisa membandingkannya dengan kalian semua talenta muda. Jika saatnya tiba, tolong jaga aku baik-baik. Sikap Liu Yi ditunjukkan dengan sangat rendah hati dan tidak memanfaatkan senioritasnya karena usianya, terlihat sangat patuh. Tapi Ye Yuan secara naluriah merasa bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Hehe, kamu sebenarnya bisa menerobos aura kekaisaran pada usia ini. Aku takut, kamu menginjak kotoran anjing saat keluar rumah kan? Seperti yang dikatakan Song Yu, dia tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengarnya, mereka pun ikut tertawa. Terhadap Liu Yi, mereka memandang rendah dia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pertama, karena penampilannya yang buruk. Kedua, karena usianya sudah lanjut. Pada usia ini, bahkan jika seseorang memiliki aura kekaisaran, kemungkinan besar akan sangat sulit untuk menerobos ke alam Empirean juga. Liu Yi sendiri juga mulai tertawa. Dia setuju dan berkata, bagaimana Tuan Song tahu? Hehe, 3000 tahun yang lalu, lelaki tua ini benar-benar menginjak tumpukan kotoran anjing ketika saya keluar rumah. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, saya memperoleh beberapa peluang keberuntungan di alam mistik. Begitulah cara saya menerobos aura kekaisaran. Dengan dia berkata begitu, semua orang menjadi lebih terhibur. Song Yu tertawa sampai dia tidak bisa menutup mulutnya sambil berkata dengan geli, hahaha, kamu memiliki kesadaran diri. Setelah masuk, ikuti aku akan memastikan keselamatanmu. Liu Yi terkekeh dan berkata, kalau begitu saya harus berterima kasih banyak kepada Tuan Song. Selesai berkata, Liu Yi duduk, tapi tanpa disadari matanya beralih ke Ye Yuan. Baru saja, semua orang mengejeknya, hanya Ye Yuan yang tidak melakukannya. Sekarang giliran Ye Yuan, tapi Ye Yuan tidak berniat membuka mulutnya. Song Yu memandang Ye Yuan dengan senyuman palsu dan berkata, hei, bocah nakal, giliranmu. Sejak menerobos tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, penampilan Ye Yuan menjadi jauh lebih muda sekaligus, seolah kembali ke masa mudanya. Dalam pandangan orang lain, dia seperti anak nakal yang tidak dewasa dan beringus. Hahaha, gelombang tawa keras lainnya datang. Ye Yuan menatap Song Yu sekilas dan berkata dengan dingin, aku dipanggil Ye Yuan, aku dari kota kekaisaran Elang Surgawi. Kota kekaisaran Elang Surgawi. Tempat apa itu? Belum pernah terdengar sebelumnya. Hahaha, kota kekaisaran kecil sebenarnya bisa menghasilkan aura kekaisaran juga. Baru saja, Liu Yi mengatakan bahwa dia menginjak kotoran anjing ketika dia keluar rumah.
Kamu tidak akan makan kotoran anjing kan? Ye Yuan belum selesai berbicara ketika Song Yu langsung melecehkannya tepat di depan wajahnya. Song Yu sudah lama menyadarinya. Ketika yang lain mendengar latar belakang dan takdirnya, mereka semua sudah memandangnya untuk meminta bimbingan. Tapi Ye Yuan memiliki penampilan yang menyendiri dan acuh tak acuh, tidak memberinya wajah sama sekali. Oleh karena itu, dia juga tidak berencana menyelamatkan muka Ye Yuan. Terlebih lagi, Ye Yuan hanya berasal dari kota kekaisaran kecil yang terpencil. Nama kota kekaisaran Elang Surgawi, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Hei, bocah nakal, makan kotoran anjing, takdirmu pasti makmur sekali kan? Apa takdirmu? Sungguh takdir yang luar biasa, kamu mungkin bisa menjadi leluhur Dao di masa depan kan? Song Yu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, nasibku, sebenarnya, aku juga tidak tahu. Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Mereka yang bisa memasuki kompi angin tulus, setidaknya mereka harus memiliki aura kekaisaran. Karena hanya orang dengan aura kekaisaran yang bisa memasuki medan perang Dewa Kunomor. Tapi Ye Yuan bilang dia tidak tahu. Situasi seperti apa ini? Tidak tahu. Nak, kamu mengolok-olok kami kan? Mereka yang bisa memasuki kompi angin tulus setidaknya adalah aura kekaisaran yang telah melalui persetujuan para tetua Aula Bintang, kamu bahkan tidak mengenal diri sendiri dan kamu bisa masuk. Atau apakah takdirmu terlalu lemah dan kekuatanmu juga terlalu rendah, jadi kamu malu untuk mengatakannya? Song Yu berkata dengan tatapan menghina. Tidak mengatakannya secara alami berarti malu untuk mengatakannya. Kemungkinan besar, nasib Ye Yuan sama dengan Liu Yi, hanya memasuki aura kekaisaran. Masuk akal, berasal dari aura kekaisaran yang sangat sedikit, kemampuan untuk memiliki aura kekaisaran sudah menjadi batasnya. Bukan itu, mereka semua mengatakan bahwa aku adalah kaisar yang melampaui aura, tapi itu semua hanya dugaan. Karena, mereka bahkan tidak berani melihat, kata Ye Yuan dengan dingin. Kaisar yang melampaui aura, tidak berani melihat, hahaha, ini semakin konyol. Metode para tetua Aula Bintang sangat hebat, mereka tidak berani melihatnya. Nak, kamu juga harus membuat draft saat kamu membual oke. Aula Bintang berkata sambil tersenyum dingin. Dia tidak berbohong. Anggota keluarga Jian yang telah menggunakan seni melihat aura padanya sebelumnya semuanya menjadi buta. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari aula samping. Setelah itu, sekelompok orang perlahan keluar. Mereka adalah 8 tetua Aula Bintang. Penatua Hong Qiao. Wajah Song Yu berubah, hatinya sangat terkejut. Ini masih pertama kalinya dia mendengar bahwa ketika orang-orang keluarga Jian menggunakan seni melihat aura, mereka benar-benar menjadi buta. Tapi kata-kata yang keluar dari kata-kata Jian Hong Qiao secara alami tidak salah. Kaisar tahap akhir Guo Jing yang tiba-tiba berkata dengan ekspresi terkejut, dibutakan. Mungkinkah dia Ye Yuan, Tuan Ye? Song Yu terkejut dan berkata, Tuan Ye. Dia tentu pernah mendengar nama Tuan Ye Yuan sebelumnya. Anggota keluarga Jian di kota ini memujanya seperti dewa. Guo Jingyang mengangguk dan berkata, saudara Song datang terlambat dan mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya. Saat itu, Tuan Ye dan Tuan Hong Qiao baru saja memasuki ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim. Putra pelindung Jian Hao, Jian Yun, menggunakan seni melihat aura pada Guru Ye. Pada akhirnya, matanya menjadi buta saat itu juga. Belakangan, bahkan dirawat oleh Tuan Ye. Ketika kelompok anak takdir mendengarnya, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua telah mendengar nama Guru Ye dan bahkan berpikir bahwa dia adalah orang tua yang pikun. Siapa sangka dia semudah ini. Tidak ada yang menghubungkan, bocah nakal, di depan mereka dengan Tuan Ye Yuan yang namanya mengguncang keberuntungan ekstrim. Wajah Song Yu penuh keheranan. Dia terus memanggil bocah nakal tadi. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah tokoh besar? Wajahmu ini juga terlalu menipu. Tunggu, apa yang dia katakan tadi? Kaisar yang melampaui aura. Song Yu terdiam. Mungkinkah Ye Yuan ini benar-benar memiliki aura kaisar yang melampaui dirinya? Menjadi buta dengan melihat betapa kuatnya takdir itu. Mengapa Ye Yuan sendiri mengatakan bahwa dia tidak yakin? Jika keluarga Jian mencurigai bahwa dia adalah seorang kaisar yang melampaui aura, tidak bisakah penguasa kota secara pribadi menggunakan seni melihat aura padanya? Dengan kekuatan penguasa kota, dia bisa melihat situasi sebenarnya Ye Yuan kan? Semua orang tahu bahwa penguasa kota memahami misteri keberuntungan dalam hal seni melihat aura.
Bagaimana Song Yu bisa tahu bahwa Jian Sutao ingin melihat, tapi dia tidak berani melihat. Tatapan semua orang tertuju ke arah Song Yu satu demi satu, membuat wajahnya sangat panas. Saat Song Yu dalam keadaan linglung, berbagai tetua telah mengambil posisi mereka. Sesosok tua muncul. Kami memberi hormat kepada Tuan Kota. Melihat lelaki tua ini, semua orang buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Bahkan jika itu adalah Song Yu, dia juga tidak berani lalai sedikit pun di depan Jian Sutao. Jian Sutao perlahan membuka mulutnya dan berkata, kalian semua adalah anak-anak takdir yang dipilih oleh ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrimku. Prestasi masa depan kalian tidak terbatas. Jika kalian bisa mendapatkan peluang keberuntungan dari dalam medan perang dewa kuno, melampaui Empyrean ini di masa depan juga bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu, aku berharap yang terbaik untuk kalian. Baiklah, waktunya telah tiba, kalian semua bersiap-siap, kalian akan berangkat. Di tubuh Jian Sutao, kabut tebal muncul. Tiba-tiba menjadi sangat gelap di dalam seluruh aula. Titik-titik bintang menyala, sebuah lorong muncul di depan semua orang. Song Yu tidak ragu-ragu, memimpin dan masuk. Sisanya mengikuti dari belakang. Ye Yuan tentu saja yang terakhir. Saat dia melangkah ke lorong, Jian Sutao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, jangan lupakan hal yang kamu janjikan pada raja ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, tenang. Hal-hal yang aku janjikan, aku akan menepati. Selesai berkata, Ye Yuan tidak ragu-ragu, juga pergi ke lorong. Kaisar Surgawi rahasia mendalam yang saat ini sedang merapal mantra tiba-tiba mendeteksi jejak kelainan. Matanya seolah mampu melihat menembus kehampaan dan langsung tertuju pada Ye Yuan yang berada di dalam lorong. Pemuda ini, menarik, agak menarik, mengatakan menarik 2 kali berturut-turut, untuk Kaisar Surgawi rahasia mendalam, itu benar-benar menemukan sesuatu yang membuatnya tertarik. Di sampingnya, seorang pria parubaya berkata dengan terkejut, Ayah, hal apa yang membuat Anda begitu tertarik? Kaisar Surgawi rahasia mendalam tersenyum dan berkata, dengan dibukanya medan perang dewa kuno kali ini, aku menemukan seorang anak kecil yang sangat menarik. Oh, penasaran keistimewaan apa yang dimiliki anak kecil ini, hingga mampu menarik perhatian ayah. Dia tahu bahwa medan perang dewa kuno telah terbuka entah sudah berapa kali, ayahnya belum pernah mengungkapkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa anak kecil ini sangat menarik. Dia mengerti bahwa setelah ayahnya mencapai alamnya saat ini, dia telah mencapai kondisi pikiran seperti sumur kuno tanpa riak sejak lama. Sangat sedikit hal yang bisa membuat suasana hatinya berubah. Tapi hari ini, suasana hati ayahnya jelas sedang berubah-ubah. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kaisar Surgawi rahasia mendalam tersenyum dan berkata, dia adalah anak kecil yang berasal dari ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim. Ayah sebenarnya tidak bisa melihat situasi sebenarnya. Pupil mata pria parubaya itu menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, ayah menghitung semua rahasia surga dan mengetahui hal-hal di bawah langit seperti punggung tanganmu. Sebenarnya ada seseorang yang ayah tidak bisa lihat di dunia ini. Rahasia mendalam menggelengkan kepalanya dan tidak dapat menahan tawa ketika dia berkata, menghitung semua rahasia surga. Hanya itu yang kalian semua pikirkan. Ayah hanya hidup sedikit lebih lama dan memahami lebih banyak tentang dunia ini dibandingkan dunia lain. Rahasia mendalam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berbalik untuk melihat ke arah lapis yang jauh, dan berkata dengan emosional, semua orang mengatakan bahwa aku, rahasia mendalam, maha tahu dan maha kuasa. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saat keluarga Jianku menyentuh tongkat penghitung, Dao Surgawi tertawa. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin mirip seperti menginjak es tipis, dan semakin seseorang merasa bahwa Dao Surgawi tidak dapat diduga. Pria parubaya itu bingung setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Surgawi rahasia mendalam, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Di matanya, ayahnya selalu mengendalikan segalanya. Di dunia ini, tidak ada apapun yang dia, Kaisar Surgawi rahasia mendalam, tidak dapat hitung. Bahkan para leluhur Dao yang terlalu tinggi untuk dijangkau juga bersikap sopan terhadap ayah. Ayahnya benar-benar orang asing di dunia bentangan surga, sebuah eksistensi yang melampaui pertimbangan duniawi. Hal-hal yang dia katakan, dia tidak mengerti sama sekali. Mengapa Dao Surgawi tertawa? Apa yang ayah katakan, Yun Xin tidak mengerti. Mungkin suatu hari nanti kamu akan tahu. Pergi dan tanyakan kepadaku tentang latar belakang anak kecil ini, kata rahasia mendalam sambil tertawa. Ya, ayah. Jian Yunxin menerima perintah itu dan pergi.
Di dalam lorong, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut. Senior, sepertinya aku merasa ada seseorang yang sedang memata-mataiku sekarang, kata Ye Yuan pada Tanpa Debu. Tanpa Debu agak terkejut ketika dia berkata, memata-mataimu. Aku tidak mendeteksinya. Ye Yuan agak terkejut, bahkan Tanpa Debu sebenarnya tidak merasakannya. Mungkin itu salah persepsiku, kata Ye Yuan. Tanpa Debu mengerutkan kening ketika dia memikirkannya dan berkata, mungkin tidak. Bicarakan tentang perasaanmu barusan. Ye Yuan berkata, rasanya seperti Dao surgawi menghadap, itu tidak berwujud. Tanpa Debu berkata, jalan masuk medan perang dewa kuno ini dibuka oleh Kaisar Surgawi rahasia mendalam dengan kemampuan ilahi yang luar biasa. Mengirim kalian semua ke medan perang dewa kuno juga merupakan pekerjaan Kaisar Surgawi rahasia mendalam. Mungkinkah dia yang memata-mataimu? Ketika Ye Yuan mendengarnya, alisnya berkerut. Diperhatikan oleh pusat kekuatan seperti itu bukanlah hal yang dia inginkan. Meskipun dia sangat menantikan untuk bertemu dengan Kaisar Surgawi rahasia mendalam, dia juga tahu bahwa orang seperti ini terlalu jauh dari jangkauannya. Orang itu bukanlah orang yang bisa ditemui saat ini. Diperhatikan oleh Kaisar Surgawi rahasia mendalam bukanlah hal yang baik. Lupakan, ini adalah sebuah berkah, jika bukan sebuah bencana, jika itu bencana, itu tidak bisa dihindari. Saat Ye Yuan ragu-ragu, Ye Yuan hanya merasakan pandangan kabur di depan matanya. Aura sunyi menghantamnya secara langsung. Di depannya, itu adalah tanah tak berbatas dengan pasir kuning di mana-mana, tidak bisa melihat ujungnya dengan pandangan sekilas. Tiba-tiba, angin dan awan berubah. Di atas cakrawala, dua pusat kekuatan melonjak dengan esensi ilahi yang perkasa, bertarung sengit dalam jarak dekat, bertarung hingga langit terbelah dan bumi retak. Tiba-tiba, sebuah serangan menyebar dan langsung menuju ke sisi mereka. Wajah Song Yu dan yang lainnya berubah drastis saat mereka berteriak kaget, ya ampun, cepat lari. Saat dia berkata, dia berbalik dan lari. Saat ini, pusat kekuatan muda di daerah ini mungkin berjumlah tidak kurang dari beberapa ratus orang. Ketika semua orang melihat gelombang energi yang mengerikan ini, masing-masing dari mereka ketakutan sampai wajah mereka pucat, berbalik dan berlari seperti Song Yu. Tapi bagaimana mereka bisa lolos? Gelombang energi itu terjadi dalam sekejap. Namun, tidak ada suara ledakan seperti yang dibayangkan semua orang. Itu menguap ke udara tipis begitu saja. Mengangkat kepala dan melihat ke belakang lagi, kedua pusat kekuatan itu juga menghilang ke udara. Jejak mereka sudah tidak ada lagi. Apa-apaan? Ternyata itu adalah alarm palsu. Sial, membuatku takut setengah mati. Apa yang terjadi di sini? Jangan bilang kalau kedua pusat kekuatan tadi hanyalah ilusi. Semua pusat kekuatan muda itu mengumpat dengan marah tanpa henti, jelas merasa seperti mereka diolok-olok. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba muncul di samping Ye Yuan dan kagum dengan kekaguman. Ia berkata, adik memang bukan orang biasa. Menghadapi gelombang energi yang sangat mengejutkan dan wajahmu bahkan tidak berubah. Pergantian kejadian yang tidak terduga tadi, hanya sejumlah kecil orang yang berdiri diam dan tidak bergerak. Ye Yuan adalah salah satunya. Ye Yuan melirik Liu Yi yang tampak malang itu dan berkata sambil tersenyum tipis, bertopeng babi untuk memakan harimau, sepertinya saudara Liu telah menguasai keterampilan dengan sempurna. Liu Yi terkejut di dalam hatinya, tetapi wajahnya terlihat sedih saat dia berkata, apa yang dibicarakan adik kecil? Liu ini tidak mengerti. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu dan aku tahu di dalam hati kita, itu sudah cukup. Liu Yi merasa dihina, pergi ke samping untuk bersembunyi dengan canggung. Tapi bagi Ye Yuan, dia malah menjadi waspada. Meski kekuatan Song Yu kuat, Ye Yuan tidak ambil hati. Dia hanyalah seorang tuan muda yang belum pernah mengalami penempaan sebelumnya. Di tempat seperti medan perang dewa kuno, dia bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi setelah dibunuh oleh orang-orang. Tapi sejak awal, Ye Yuan sangat waspada terhadap Liu Yi ini. Dia secara naluriah merasa bahwa Liu Yi tidak sederhana. Seorang kultivator keliling seperti dia sebenarnya bisa naik dengan cepat, mencapai aura kekaisaran pada usia seperti ini. Ini benar-benar tidak bisa disimpulkan dengan kata sederhana seperti takdir. Sebenarnya, sejak memasuki medan perang dewa kuno, Ye Yuan telah mengamati Liu Yi. Benar saja, ketika semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan baru saja melarikan diri, Liu Yi berpura-pura terlihat terkejut dan berlari bersama semua orang. Ekspresi ketakutan di wajahnya sangat palsu. Tapi pada saat seperti ini, tentu saja tidak akan ada orang yang memperhatikannya.
Meski begitu, dia tetap membuat ekspresi seperti itu. Kedalaman kelicikannya bisa dilihat. Ye Yuan percaya pada takdir tapi tidak sepenuhnya percaya pada takdir. Upaya manusia merupakan faktor penentu. Menentang langit dan mengubah nasib, hal semacam ini bukan sekadar legenda. Agar Liu Yi bisa berjalan hingga hari ini selangkah demi selangkah, dia pasti tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Tepat pada saat ini, suara yang dalam terdengar di telinga semua orang. Orang itu berkata, itu bukan ilusi. Siapa yang berbicara? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan karena mereka tidak dapat menemukan siapapun sama sekali. Suara itu terdengar sekali lagi. Orang itu berkata, tidak perlu mencariku. Kaisar ini berada dalam pengasingan tertutup di kedalaman medan perang Dewa Kunomor, kalian tidak dapat menemukanku. Kaisar ini adalah penjaga medan perang Dewa Kunomor, kalian semua memasuki medan perang Dewa Kuno. Kaisar ini memiliki beberapa hal yang perlu diperingatkan kepada kalian. Kaisar ini, itu adalah pusat kekuatan Kaisar Surgawi. Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka berubah warna karena ketakutan. Hati Ye Yuan menjadi sedikit dingin. Ini seharusnya menjadi pusat kekuatan Kaisar Surgawi keluarga Jian. Keluarga Jian benar-benar terlalu kuat, untuk benar-benar menggunakan pusat kekuatan Kaisar Surgawi untuk menjaga medan perang Dewa Kunomor. Kaisar Surgawi rahasia mendalam telah hidup terlalu lama. Keturunannya juga telah hidup terlalu lama. Dengan keberuntungannya, pusat kekuatan Kaisar Surgawi keluarga Jian kemungkinan besar tidak sedikit. Klan keluarga ini terlalu menakutkan. Ye Yuan bahkan punya firasat bahwa keluarga Jian mungkin adalah klan keluarga besar nomor 1 di dunia bentangan langit. Saat Ye Yuan tenggelam dalam pikirannya, suara itu terus bergema pelan, mengejutkan pikiran. Tempat di mana kalian semua berdiri dibuka oleh leluhur rahasia mendalam dengan kemampuan ilahi yang luar biasa. Itu satu-satunya tempat aman di medan perang Dewa Kuno ini. Pertarungan hebat kedua orang tadi juga bukanlah ilusi. Kata-kata Kaisar Surgawi ini tercurah dengan mudah dan lancar, berbicara tanpa kenal lelah tentang bahaya di medan perang Dewa Kuno ini. Ternyata di dalam medan perang Dewa Kuno ini, pernah ada banyak pusat kekuatan yang binasa. Sebelum pusat kekuatan itu mati, keengganan di dada mereka melintasi sungai panjang sejarah, dan kadang-kadang akan memicu energi spiritual langit dan bumi, menampilkan gambaran ketika mereka masih hidup, dan melakukan pertempuran hebat dengan lawan mereka lagi. Kedua sosok itu sebelumnya adalah adegan pertempuran dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi ketika mereka masih hidup. Meskipun pertempuran ini tidak terlalu menggemparkan seperti ketika mereka masih hidup, pertempuran ini juga dapat membangkitkan gelombang energi spiritual yang kuat. Gelombang energi itu semuanya nyata. Sekali tersapu oleh energi spiritual ini, seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Saat Ye Yuan masuk, dia merasakan ada gelombang energi misterius di sekelilingnya, seperti penghalang. Oleh karena itu, ketika kedua pusat kekuatan itu bertarung, dia tidak bergerak. Dia percaya bahwa orang-orang yang tidak bergerak itu sama dengan dia. Mereka merasakan gelombang ini. Pemahaman orang-orang itu terhadap Dao Surgawi sangatlah mendalam. Semuanya akan menyusahkannya. Ye Yuan diam-diam sudah mengingat wajah orang-orang ini. Jika dia bertemu mereka lagi, dia harus berhati-hati. Tentu saja, ada juga Liu Yi. Mendengar kata-kata pusat kekuatan Kaisar Surgawi ini, ekspresi mereka masing-masing agak jelek. Medan perang Dewa Kuno ini terlalu berbahaya. Sekarang, kalian semua bisa mulai mencari peluang keberuntungan sendiri. Kalian bisa bergerak secara kolektif dan bisa juga bekerja sendiri. Tentu saja Kaisar ini menasihati kalian semua untuk mengambil tindakan secara kolektif. Dengan cara ini, peluang mendapatkan harta karun akan sedikit lebih tinggi. Kalian semua punya waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun, penghalang ini akan hilang, dan kalian semua akan tinggal di tempat ini selama 10.000 tahun. Namun, jika kalian takut, kamu juga bisa tetap berada di dalam perisai ini, sampai lorong ditutup. Selesai berkata, suara itu menghilang. Seolah-olah hal itu belum pernah muncul sebelumnya. Anak-anak takdir ini mulai membentuk kelompok. Tentu saja, orang-orang ini berasal dari ibu kota kekaisaran besar yang berbeda. Mayoritas membentuk aliansi dengan ibu kota kekaisaran besar sebagai unit pengukuran. Song Yu pulih ke penampilan antusiasnya yang tak terbatas dan membuka mulutnya dan berkata, semuanya, apakah kalian semua berencana untuk bergerak sendiri, atau kalian akan pergi bersama denganku? Tapi aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Kalau bersama-sama, kamu harus mendengarkan perintahku. Jika ada yang setengah hati ketika saatnya tiba,
aku akan membunuhnya tanpa ampun sedikit pun. Tatapan Song Yu menyapu dengan tatapan serius. Dia tentu saja memiliki kualifikasi untuk mengatakan demikian. Memiliki kekuatan dewa sejati lapis ketiga, bahkan di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, kekuatan itu juga dianggap unggul di atas yang lain. Heh, kamu pikir kamu ini siapa? Aku juga anak takdir, mengapa aku harus mengikutimu? Selamat tinggal. Tidak perlu, aku berencana bekerja sendiri. Tepat pada saat ini, serangkaian suara pertengkaran terdengar dari jauh. Jelas sekali, orang-orang ini tidak ingin bergerak dengan mayoritas pasukan namun ingin bekerja sendiri. Meski bergerak sendirian itu berbahaya, peluang keberuntungan yang didapat ada di tangan mereka. Jika ada banyak orang, perebutan tidak bisa dihindari ketika saatnya tiba. Di tangan siapa benda itu akan berakhir masih belum diketahui. Dapat dikatakan bahwa setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka yang datang ke sini semuanya adalah anak-anak takdir, masing-masing dari mereka berasal dari ibu kota kekaisaran atau pilar masyarakat ibu kota kekaisaran yang besar. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Makanya, beberapa orang langsung berpamitan dan pergi. Jari-jari perisai ini tidak besar. Beberapa orang itu segera keluar dari lingkaran. Dengan beberapa orang yang memimpin, semakin banyak orang yang berencana bekerja sendiri. Beberapa sosok secara bertahap menjauh. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis. Di luar lingkaran, satu demi satu sosok ilusi memadat. Niat membunuh yang melonjak hampir berubah menjadi jasmani, langsung melewati penghalang, membuat orang berdebar-debar karena cemas dan takut. Di luar lingkaran, teriakan perang mengguncang langit. Beberapa anak takdir yang keluar lebih dulu dikepung dengan sangat cepat. Wajah semua orang berubah, melihat pemandangan ini dengan ketakutan. Ini adalah roh pertempuran yang disebutkan Kaisar sebelumnya. Sebelumnya, pusat kekuatan Kaisar Surgawi mengatakan sebelumnya bahwa ada roh pertempuran di mana-mana di medan perang Dewa Kunomor. Kekuatan roh pertempuran bervariasi dari alam Dewa Surgawi hingga alam Empirean. Roh pertempuran ini dipadatkan dan dibentuk dari pecahan jiwa dewa dari pusat kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Lingkungan medan perang dewa kuno sangat istimewa. Fragmen jiwa dewa dari pusat kekuatan tersebut tidak dapat memasuki samsara dan hanya dapat melayang antara langit dan bumi, akhirnya terbentuk menjadi tubuh roh baru. Melalui perkembangan selama bertahun-tahun, kekuatan mereka menjadi sangat menakutkan. Roh pertempuran yang kuat bahkan bisa mencapai alam Empirean. Namun, semangat bertarung seperti ini sangat sedikit. Saat ini, roh-roh pertempuran di luar sebagian besar adalah alam dewa surgawi. Yang penting adalah roh pertempuran ini terlalu banyak. Beberapa anak takdir itu tidaklah lemah. Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan dewa sejati lapis kedua. Kalau tidak, mereka juga tidak akan berani keluar sendiri. Mereka sangat kuat, tapi mereka tidak bisa menangkis banyak roh pertempuran. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget, tidak bagus. Ada eksistensi alam dewa sejati di antara roh-roh pertempuran ini. Benar saja, beberapa anak takdir itu semuanya menghadapi lawan mereka dan segera diikat oleh roh pertempuran alam dewa sejati. Roh-roh pertempuran ini semuanya sangat ganas dan tidak takut mati sama sekali. Dengan keterikatan roh-roh tempur dari alam dewa sejati, roh-roh pertempuran dari alam dewa surgawi itu dapat berperan. Meski serangan mereka hanya menimbulkan sedikit kerusakan, jika diakumulasikan, itu juga sangat menakutkan. Pada akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, beberapa anak takdir itu benar-benar dipotong-potong oleh roh-roh pertempuran dengan rentetan pedang. Di dalam lingkaran, anak-anak takdir itu semuanya pucat, ketakutan dengan pemandangan ini. Udara pembunuh dari roh-roh pertempuran itu sangat berat seolah-olah mereka hanya mengetahui pembantaian. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Anak-anak takdir yang berencana bertindak sendiri diam-diam berbalik. Adegan ini membuat mereka merasakan secara mendalam bahaya dari medan perang dewa kuno ini. Tapi Song Yu tertawa dingin dan berkata, "Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bergerak sendiri sekarang? Kalian boleh pergi, aku tidak akan menghentikan kalian." Yang lain tidak bersuara lagi. Setelah merenung sejenak, Guo Jingyang membuka mulutnya dan berkata, "Aku akan bergabung. Aku akan bergabung juga, mereka tidak bodoh, berada di bawah orang lain lebih baik daripada kehilangan nyawa." Song Yu terkekeh dan berkata, "Kalian ingin bergabung, juga bisa. Tapi kita harus mencapai kesepakatan sebelumnya, harta yang didapat, aku ingin 50% semuanya untuk diriku sendiri."
Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka berubah. Guo Jingyang mengerutkan kening dan berkata, Song Yu, kamu juga terlalu rakus kan? Tapi Song Yu tersenyum tipis dan berkata, serakah. Baru saja, aku menyarankan kalian semua untuk bergabung, kalian semua memendam motif tersembunyi. Sekarang, melihat bahayanya, kamu ingin mencari perlindunganku. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Awalnya, semua orang berada di garis awal yang sama. Meskipun kekuatan Song Yu kuat, semua orang tidak mempedulikannya. Mereka semua merasa bahwa selama mereka memperoleh sedikit peluang keberuntungan, menerobos ke dewa sejati lapis ketiga secara alami akan sangat mudah. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa keluar tanpa membentuk tim. Apa yang harus dilakukan sekarang? Berhadapan dengan roh-roh pertempuran ini, dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami akan mengerahkan upaya maksimalnya. Berjuang sendirian tidak berbeda dengan mencari kematian. Oleh karena itu, setiap orang harus meminta bantuan Song Yu. Situasinya tentu saja berbeda. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Song Yu mendapatkan 50% keuntungannya saja, ini terlalu jahat. Karena kamu tidak bersedia, maka aku akan mencari orang lain untuk membentuk tim, ucapnya. Song Yu berbalik dan pergi. Wajah Guo Jingyang berubah dan dia berkata, oke, aku setuju. Aku juga setuju. Tindakan Song Yu yang membiarkan lebih banyak garis batas terlebih dahulu untuk mendapatkan kendali yang lebih ketat segera mencapai efeknya. Kalau begitu, ayo kita atur seperti ini. Harta yang didapat, aku dapat 50%, 50% sisanya, kalian bagikan sendiri, Song Yu tersenyum dan berkata. Yang lainnya berwajah hitam, jelas merasa sangat murung. Semakin banyak harta yang didapat, tentu saja nasib seseorang akan semakin gembira. Dengan bakat Song Yu, jika dia mendapatkan begitu banyak harta, dia mungkin bisa menerobos aura kaisar yang melampauinya dalam sekali jalan. Adapun Song Yu, dia secara alami tidak ingin mencari orang lain untuk membentuk tim lagi. Membentuk tim dengan pusat kekuatan kota kekaisaran lainnya, dia secara alami tidak bisa mendapatkan begitu banyak harta. Selain itu, dia juga tidak akan bisa memimpin tim. Anak-anak takdir ini lebih memilih menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Bagaimana mereka bisa rela berada di bawah orang lain? Oleh karena itu, anak-anak takdir ini membentuk lingkaran besar dan kecil. 9 orang dari ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim, ada 7 orang yang mengumumkan untuk bergabung dengan tim Song Yu dengan sangat cepat. Hanya tersisa Ye Yuan dan Liu Yi. Pak Tua, apakah kamu berencana keluar sendirian? Song Yu memandang Liu Yi dan berkata sambil tersenyum. Liu Yi tersenyum sedih dan berkata, bagaimana aku bisa? Aku akan bergabung dengan tim Tuan Song. Song Yu menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah Ye Yuan dengan senyuman palsu, berkata dengan wajah mengejek, Tuan dengan aura kaisar yang melampaui ini seharusnya tidak bergabung dengan tim kita kan? Kaisar yang melampaui aura, anak itu sebenarnya adalah kaisar yang melampaui aura. Jadi bagaimana jika kaisar melampaui aura? Dengan kekuatannya, bahkan jika dia memiliki aura yang melampaui kaisar, ia juga mati hingga tidak ada sisa yang tersisa. Berdasarkan ini, dia masih perlu mengemis kepada orang-orang. Kata-kata Song Yu langsung menarik perhatian. Lagi pula, di antara anak-anak takdir ini, aura kekaisaran sangat banyak, sedangkan aura kaisar yang berada di atas hanyalah minoritas. Rasio semacam ini kira-kira sama dengan pusat kekuatan di alam Empyrean dan pusat kekuatan di alam kaisar surgawi. Di antara 100 pusat kekuatan alam Empyrean, mungkin tidak ada satupun yang bisa menerobos ke alam kaisar surgawi. Terhadap aura kaisar yang melampaui, jika kekuatan mereka kuat, semua orang secara alami tidak akan mengatakan apapun. Namun kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Semua orang memandangnya dengan penuh minat, melihat dia dipermalukan oleh yang lain. Ini juga dianggap sebagai mentalitas membenci dan ingin kayakan. Song Yu mencibir dingin di dalam hatinya, jadi bagaimana jika takdirnya tinggi? Jadi bagaimana jika dia tahu cara mengolah pil? Di medan perang dewa kuno ini, semuanya masih bergantung pada kekuatan. Ketika dia mendapatkan harta karun dan menerobos aura kaisar, dia akan melemparkan anak ini jauh ke belakang. Sombong karena apa? Selama waktu itu di kompi angin tulus, wajahnya benar-benar hilang. Pada saat itu, ada begitu banyak peristiwa besar yang terjadi. Jadi dia secara alami tidak berani mengatakan apapun. Namun kini, situasinya berbalik.
Ye Yuan harus meminta bantuannya. Song Yu tentu saja harus menguleninya dengan baik. Memohonlah padaku. Apakah aku setuju atau tidak tergantung pada suasana hatiku. Song Yu sangat senang di hatinya. Tatapan semua orang tertuju pada Ye Yuan, ingin melihat apakah dia akan menundukkan kepalanya atau tidak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, benar, aku berencana untuk bekerja sendiri, silakan saja. Semua orang dibawa kembali, bekerja sendiri. Biarpun kamu menginginkan wajah, tidak perlu seperti ini juga, kan? Mungkinkah orang-orang yang terpotong-potong oleh rentetan pedang tadi, dia tidak melihatnya? Ada serangkaian tanda tanya di atas kepala semua orang, semua terkejut dengan kata-kata Ye Yuan. Song Yu tertegun terlebih dahulu, lalu langsung tertawa sendiri dan berkata, bekerja sendiri. Heh, ahli aura yang melampaui kaisar kita benar-benar mendominasi. Hahaha. Sisanya juga tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa Ye Yuan menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Selama dia keluar, bergerak sendirian pasti akan mati sampai tidak ada sisa yang tersisa, kecuali dia tidak berencana untuk keluar. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak bicara. Saat Song Yu melihat ekspresi ini, dia merasa tidak nyaman seperti baru saja memakan lalat dan berkata sambil mendengus dingin, aku ingin melihat bagaimana kamu bertindak sendiri. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi di sini dan jangan keluar. Tim-tim tersebut segera mendapatkan hasil, sebagian besar dikelompokkan dengan modal kekaisaran yang besar sebagai faktornya. Namun ada juga sejumlah kecil orang lemah yang membentuk tim kecil. Oleh karena itu, satu demi satu tim mulai keluar dari lingkaran dan menuju ke kedalaman medan perang Dewa Kunomor. Saat mereka keluar dari lingkaran, roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi mereka. Namun, kekuatan anak takdir ini tidaklah biasa. Dengan mereka bekerja sama, mereka secara alami tidak takut dengan roh pertempuran ini. Song Yu menatap Ye Yuan sekilas dan berkata sambil tersenyum dingin, anak kaisar yang melampaui aura, kenapa kamu belum keluar, takut? Heh, jika kamu memohon padaku sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengajakmu jalan-jalan. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan dingin, terima kasih banyak atas niat baik Tuan Song, tapi itu tidak perlu. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan langsung keluar dari lingkaran. Wajah orang-orang di ibu kota kekaisaran besar keberuntungan ekstrim berubah, melihat pemandangan ini dengan kaget. Ingin bunuh diri demi harga diri. Ini juga terlalu mengesankan kan? Ini bukan menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ini ingin menyelamatkan muka sampai-sampai akan berakibat fatal. Otak anak ini manjakan. Kaisar apa yang melampaui aura? Benar-benar bodoh. Apa gunanya perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi ini? Kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Orang-orang di keberuntungan ekstrim memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, sangat tidak setuju dengan tindakan Ye Yuan. Hanya kedua mata Liu Yi yang sedikit menyipit, menatap tajam ke sosok Ye Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, tatapannya berubah menjadi tajam, memperlihatkan ekspresi heran. Bukan hanya dia, wajah orang lain juga berubah dari mencibir menjadi kaget. Terutama Song Yu, raut wajahnya sangat jelek. Tanpa sedikit pun kejutan, saat Ye Yuan keluar, dia dikelilingi oleh roh-roh perang yang menutupi langit dan menutupi bumi dengan sangat cepat. Tapi Ye Yuan tidak punya niat untuk membela diri sama sekali. Dia hanya berjalan santai seperti itu. Ketika serangan roh pertempuran alam dewa surgawi itu mendarat di tubuhnya, itu tidak memberikan efek apapun, bahkan tidak menyebabkan rasa gatal. Tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna Ye Yuan pernah menghancurkan harta mistik dewa sejati dengan satu pukulan. Dengan kekuatan pertahanannya yang buruk, serangan roh pertempuran alam dewa surgawi bukanlah apa-apa baginya. Ini, apa yang terjadi? Kekuatan pertahanan ini juga agak terlalu aneh kan? Tunggu, dia adalah seorang kultivator tubuh. Tubuh fisiknya telah mencapai tubuh emas transformasi ke-6. Serangan dari pusat kekuatan alam dewa surgawi tidak bisa melukainya sama sekali. Ketika anak-anak takdir yang belum membiarkan lingkaran melihat pemandangan ini, mereka masing-masing terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Kekuatan pertahanan dari seniman bela diri yang mengembangkan tubuh semuanya sangat buruk. Kita tidak boleh melihat bagaimana para seniman bela diri ini berkultivasi hingga mencapai alam dewa sejati, tubuh fisik mereka mungkin lebih rendah daripada kultivator tubuh alam dewa surgawi. Kekuatan pertahanan mereka sepenuhnya bergantung pada esensi ilahi yang melindungi tubuh. Satu atau dua pusat kekuatan alam dewa surgawi secara alami tidak akan menyakiti mereka.
Tapi begitu jumlahnya meningkat, dan bahkan ada seniman bela diri realem dewa sejati yang berselisih, esensi ilahi pelindung mereka perlahan-lahan akan terkikis. Setelah melemah sampai tingkat tertentu, serangan dari pusat kekuatan alam dewa surgawi akan menyebabkan kerusakan pada mereka. Ye Yuan dengan ringan melontarkan pukulan, langsung menghancurkan roh pertempuran alam dewa sejati menjadi debu. Kesulitan. Itu tidak ada. Kekuatan roh pertempuran tidak mencapai levelnya. Itu sama sekali tidak menimbulkan hambatan baginya. Kalau kita tahu lebih awal, kita pasti mengikutinya. Menghadapi roh-roh pertempuran ini, para kultivator tubuh memiliki terlalu banyak keuntungan. Bukankah begitu? Sekarang sudah terlambat. Orang-orang keberuntungan ekstrim memiliki penyesalan di wajah. Wajah Song Yu membengkak hingga sewarna hati babi. Ye Yuan berjalan menjauh seperti melihat bunga sambil menunggang kuda. Itu terlalu mudah. Segera, posisinya melewati regu yang lebih dulu. Meskipun regu-regu tersebut masih terjebak dalam perjuangan yang sulit, kemajuan mereka sangat lambat. Cukup sial, masih tidak bergerak, harta karun itu akan dirampas oleh orang-orang. Song Yu berkata dengan kesal. Satu kalimat membuat semua orang terkejut saat bangun. Sekelompok orang juga menyerbu pasukan besar semangat pertempuran. Satu demi satu regu terus maju dan juga menyebarkan pasukan roh pertempuran. Kecepatan kemajuan setiap orang juga menjadi lebih cepat. Ye Yuan keluar dari tengah, tapi saat ini, dia sudah berjalan ke depan seluruh pasukan. Tempat-tempat yang dia lewati, tim-tim itu sangat terkejut. Tentu saja mereka juga sangat iri. Meskipun kultivasi seorang kultivator tubuh sangat sulit, pada saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah yang paling berguna. Alis Ye Yuan tiba-tiba terangkat, tatapannya menyapu kegundukan tanah tidak jauh dari sana, di mana lebih dari 10 kerangka tergeletak berserakan. Dilihat dari penampilannya, mereka adalah anak-anak takdir yang masuk di masa lalu. Eksistensi yang berpotensi menjadi empirean mati dengan tenang di tempat ini begitu saja. Ye Yuan berbalik dan berjalan menuju gundukan tanah. Apa yang dilakukan oleh kultivator tubuh itu? Ada cukup banyak roh pertempuran alam dewa sejati di sana. Setiap tindakan Ye Yuan menarik perhatian semua orang. Seseorang mengetahui tindakannya yang tidak biasa dengan sangat cepat. Kekuatan roh pertempuran di gundukan tanah jelas jauh lebih kuat. Sudah cukup banyak roh pertempuran alam dewa sejati yang berkumpul. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Itu sebagian besar adalah roh pertempuran kekuatan dewa sejati lapis pertama. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Saat dia datang, dia akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, Ye Yuan tiba di kerangka yang berjumlah lebih dari selusin itu. Itu hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dan menyapu, mengumpulkan cincin penyimpanan yang tersebar di sekitar kerangka. Latar belakang anak-anak takdir ini semuanya sangat mulia. Mereka secara alami akan membawa beberapa barang bagus. Ye Yuan mengumpulkannya tanpa bersikap sopan. Ketika berbagai tim melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat iri. Tidak heran dia adalah orang dengan aura kaisar yang melampaui. Ini mengambil harta karun kemanapun dia pergi. Mengumpulkan semua cincin penyimpanan, Ye Yuan kemudian mengangkat tangannya dan meninju, membuat lubang besar di gundukan tanah. Kemudian, sambil menjentikkan lengan bajunya dengan megah, dia menyapu kerangka-kerangka itu ke dalam. Kalian semua juga dianggap orang yang menyedihkan. Aku akan membaringkan kalian semua untuk beristirahat. Ye Yuan menghela nafas dan mengubur kerangka-kerangka ini. Tiba-tiba, hati Ye Yuan bergetar. Aura lemah terdeteksi olehnya. Anak-anak takdir ini jelas tahu bahwa di sini berbahaya, tapi semuanya lari ke sini. Ada masalah, Ye Yuan berpikir. Pandangannya mengarah ke puncak gundukan tanah ini, meskipun di sisi itu pandangan orang-orang terhalang oleh roh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang sangat ragu saat melihat tindakan Ye Yuan. Semakin jauh naik, semakin kuat kekuatan roh pertempuran. Jika Ye Yuan melangkah lebih jauh, bukankah itu berarti mencari kematian? Di atas sana ada roh pertempuran dewa lapis kedua yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pertahananmu, apakah ia masih bisa melawan dewa sejati lapis kedua? Tapi Ye Yuan naik begitu saja. Selanjutnya, roh pertempuran dewa sejati lapis pertama menjadi semakin banyak. Ye Yuan tidak peduli sama sekali, ia memberikan pukulan pada masing-masing monster, memukul hingga roh-roh perang itu menangis kesakitan. Ketika anak-anak takdir di bawah melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga mereka menatap tercengang dengan mulut ternganga.
Kekuatan ini juga agak terlalu menakutkan kan? Berhadapan dengan roh pertempuran dewa sejati lapis pertama, mereka dapat mencapainya dengan sangat mudah. Tapi sekelompok roh pertempuran alam dewa sejati, tekanan mereka akan sangat besar. Namun, Ye Yuan tampaknya baik-baik saja. Perhatian Ye Yuan sama sekali tidak tertuju pada roh-roh perang itu. Matanya melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tiba-tiba, matanya berbinar. Di tanah, baju perang yang tidak mencolok menarik perhatiannya. Tepat pada saat ini, 3 roh pertempuran tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi jalannya. Ye Yuan memandang ketiga roh pertempuran itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tidak mudah bagi kalian semua untuk berkultivasi. Apakah kamu ingin menghilang seperti awan dan kabut?" Ketiga roh pertempuran itu acuh tak acuh. Mengaum dengan liar, mereka menerkam ke arah Ye Yuan. Ketiga roh pertempuran ini secara mengejutkan adalah dewa sejati lapis kedua. Ada juga lebih dari 10 roh pertempuran dewa sejati lapis pertama yang menerkam bersama mereka. Jauh dari sana, ketika Song Yu melihat adegan ini, dia langsung sangat gembira. "Mati, mati, siapa yang memintamu untuk berpose? Roh pertempuran dewa sejati lapis kedua, aku ingin melihat bagaimana kamu menangkisnya." Raungan naga melonjak ke langit, melenyapkan 3 roh pertempuran dewa sejati lapis kedua. Segerombolan besar roh-roh pertempuran itu segera mati. Kemudian, Ye Yuan meletakkan tangannya di atas baju besi perang biasa-biasa saja dari gundukan tanah. "Sangat kuat, aku benar-benar tidak menyangka kalau kekuatannya ternyata begitu kuat." Itu adalah 3 roh pertempuran dewa sejati lapis kedua. Mereka sebenarnya dilenyapkan olehnya begitu saja. Apa yang dia pegang di tangannya? Kelihatannya kumuh dan compang-camping. Tepat pada saat ini, armor perang itu sedikit bergetar. Debu di atasnya langsung berhamburan. Sebuah kekuatan yang kuat segera muncul di hadapan semua orang. Armor perang itu sepertinya mengeluarkan seruan ringan yang menggembirakan. Wajah Song Yu berubah dan dia berseru kaget, "Gelombang ini, mungkinkah itu harta roh Empyrean?" Baju perang itu berubah menjadi aliran cahaya yang membungkus tubuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Armor pertempuran King Hong. Tidak buruk, tidak buruk. Barang bagus. Pantas saja anak-anak takdir itu berani menghadapi bahaya dan masih ingin memanjat gundukan tanah ini." Armor perang ini disebut armor pertempuran King Hong. Itu merupakan harta roh Empyrean. Semua orang memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi iri di wajah mereka. Di dalam medan perang dewa kuno ini, ada harta karun di mana-mana. Itu tergantung pada apakah Anda mempunyai kesempatan beruntung untuk mendapatkannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mendapatkan harta roh Empyrean dengan mudah. Tepat pada saat ini, beberapa roh pertempuran dewa sejati lapis pertama menerkam ke arah Ye Yuan tanpa mempedulikan nyawa mereka sekali lagi. Tiba-tiba, cahaya hijau bersinar terang di tubuh Ye Yuan. Roh-roh pertempuran itu langsung diledakkan menjadi puing-puing oleh lampu hijau begitu saja. Ye Yuan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengaktifkannya dan itu sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Mutiara cemerlang dilemparkan ke dalam kegelapan, melihat terangnya hari lagi saat ini, armor pertempuran King Hong tampaknya memiliki niat untuk mencari pujian, dan sebenarnya mengambil inisiatif untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Keberuntungan ini juga agak menantang surga kan? Jika armor ini dikenakan pada mereka, itu berarti menyapu semua rintangan. Sayang sekali itu milik Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum tipis, sosoknya bergerak menuruni gundukan tanah. Sepanjang jalan, roh-roh pertempuran itu tidak berani mendekatinya sedikitpun. Dengan armor pertempuran King Hong, lebih mudah baginya untuk maju sekarang. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, selain rasa iri, tetap saja rasa iri. Tapi, mereka tidak berani bersikap santai sedikitpun. Melanjutkan ke depan, Ye Yuan bahkan dengan santai mengambil sejumlah harta mistik dewa sejati di pinggir jalan. Bagaimanapun, dia berjalan di depan. Semua orang tidak bisa mengimbangi kecepatannya sama sekali. Anak-anak takdir itu semuanya marah sampai mereka muntah darah. Mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a